Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanista. Masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik sekalian, khususnya siswa-siswi kelas 5? Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat ya, karena dengan kondisi yang sehat kita bisa melakukan berbagai kegiatan yang kita inginkan. Dan dengan kondisi yang sehat pula pastinya kita bisa belajar bersama untuk membahas soal-soal dari buku Seni Budaya untuk SD atau MI kelas 5. Buku ini diterbitkan oleh penerbit Erlangga dan dikarang oleh tim Mitra Guru. Dan tentunya sudah sesuai dengan kurikulum Merdeka, adik-adik sekalian ya. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan latihan ulangan bab 5 ya. Bab 5 itu tentang berkreasi seni rupa ya. Tepatnya untuk yang bagian B. Untuk yang bagian A sudah kita bahas di video sebelumnya. Bisa dilihat di playlist ya, Seni Budaya kelas 5. Langsung saja untuk yang bagian B, adik-adik sekalian ya. Di sini ada 5 soal ya. Kita bahas satu persatu. Mulai dari soal nomor 1 ya. Jenis simpul yang berguna untuk mengangkat atau menurunkan benda adalah simpul untuk mengangkat dan menurunkan benda sekalian ya. Di sini sudah saya tuliskan ya, jawabannya adalah simpul kursi ya, simpul kursi. Jadi untuk simpul sendiri itu ada banyak jenisnya ya. Mungkin kalau adik-adik lupa, ini saya bukakan lagi materinya tentang jenis-jenis simpul. Nah, kemudian simpul itu tentunya berbeda dengan ikatan. Sini ya, kita bahas sedikit tentang materinya, yaitu nah ini ada perbedaan antara simpul dan juga ikatan. Nah, padahal ini ya, untuk ikatan itu adalah hubungan antara tali dan benda lain. Sedangkan simpul itu adalah hubungan antara dua tali atau lebih. Itu bedanya simpul dan ikatan. Nah, ini adalah contoh ikatan ya. Ada ikatan jangkar, ikatan tambat, ikatan tarik, ikatan turki, dan seterusnya ya, sampai ikatan kaki 3. Nah, ini kegunaannya. Contohnya untuk ikatan jangkar itu berguna untuk mengikat jangkar atau benda lain yang berbentuk ring. Ikatan tambat itu gunanya untuk menambatkan tali pada suatu tiang atau kayu, dan seterusnya ya ini. Nah, sampai ikatan jangkar. Kemudian yang kita bahas tadi adalah simpul. Nah, simpul kursi. Nah, di sini ya. Jenis-jenis simpul itu ada simpul anyam ganda, simpul erat, simpul kembar, simpul kursi ya. Gambarnya seperti ini, ada di sekalian simpul kursi, simpul lasso, simpul penarik, dan juga simpul hidup. Nah, simpul kursi. Mana yang simpul kursi? Nih ya. Tadi berguna untuk mengangkat atau menurunkan benda. Nah, jawabannya adalah simpul kursi. Kita lanjut ke soal nomor 2. Ketupat merupakan seni anyaman yang terbuat dari, ketupat itu terbuat dari janur, adik-adik sekalian ya. Ketupat biasanya lebaran itu kita makan ketupat lah, itu adalah contoh anyaman ya, itu terbuat dari janur. Janur itu apa? Ini ya, saya tuliskan nomor 2. Jawabannya adalah janur ya. Janur itu daun pohon kelapa ya, daun pohon kelapa tapi diambil yang bagian muda ya, bagian muda di tengahnya biasanya. Itu namanya adalah janur ya. Kita lanjut ke soal nomor 3. Topeng dapat dihasilkan dari kertas yang diolah menjadi, ini kertas yang diolah menjadi bubur kertas ya. Jadi kertasnya itu direndam selama kurang lebih 24 jam supaya bisa hancur, adik-adik sekalian ya, supaya bisa berbentuk bubur nantinya, direndam dengan air tentunya ya. Maka akan menjadi bubur kertas. Di sini sudah saya tuliskan untuk nomor 3, jawabannya adalah bubur kertas ya. Ini selain bisa dijadikan topeng, bisa juga dipakai untuk membuat figura, adik-adik sekalian ya. Bubur kertas tersebut setelah jadi bubur dicampur dengan lem. Nah, nanti bisa ditempelkan di kardus, itu bisa menjadi figura. Kita lanjut ke nomor 4 ya. Memilih kertas dilakukan dengan cara titik-titik kertas. Jawabannya adalah
dengan cara menggulung ya, menggulung kertas ya. Nomor 4 jawabannya adalah menggulung. Nah ini ya, jadi kertasnya digulung ya, dengan menggunakan bantuan lidi ya. Nah ini gambarnya kira-kira seperti ini nih lidinya, kemudian kita gulung kertasnya. Nah nanti jadi panjang lah, kira-kira hasilnya seperti ini, kertas yang digulung. Nah nanti bisa dijadikan kerajinan. Nah contohnya ini kerajinan ya, nanti disambung-sambung adik-adik sekalian ya, jadinya bentuknya seperti ini ya. Itu salah satu hasil kerajinan dari kertas yang digulung tadi ya. Kita lanjut ke nomor 5. Pita Jepang, tali rafia, dan pita kain termasuk jenis bahan. Nah ini adalah bahan buatan ya, ini bahan buatan ya. Nomor 5 jawabannya buatan. Nah kalau bahan yang alami ya, bahan alami itu contohnya janur tadi, itu bahan alami ya. Selain janur ya, bahan-bahan alami itu di soal pilihan ganda kemarin juga sudah ada. Nah, ini ya contoh bahan. Nah ini ya, bahan alami itu ada janur, rotan, bambu, rumbai itu bahan alami ya, jerami itu bahan alami ya, dari tumbuh-tumbuhan. Kalau bahan buatan tadi contohnya ada tali rafia ya, pita, kertas, ini adalah bahan buatan. Nah itu adik-adik sekalian ya, untuk yang bagian B sudah kita bahas soal nomor 1 sampai dengan 5. Untuk yang bagian C ini juga ada 5 nomor, nanti akan kita bahas di video berikutnya ya. Terima kasih sudah belajar bersama, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.